Mari kita akui, berurusan dengan orang lain bisa jadi hal yang sulit. Mereka bisa saja berbohong, menipu, dan terkadang terasa seperti mereka hanya ingin membuat hidup kita lebih sulit. Tapi tahukah kamu, filosofi Stoik mengajarkan bahwa menghadapi orang lain dari berbagai macam sifat adalah bagian dari ujian besar kehidupan. Marcus Aurelius, sang raja filsuf Stoik, mengingatkan kita untuk tetap bersikap baik dan sabar terhadap orang lain. Dia percaya bahwa berinteraksi, memahami, dan bekerja sama dengan orang lain adalah tujuan kita di dunia ini. Jadi apa rencana kita agar sifat buruk manusia tidak menguasai kita? Dalam episode ini, kita akan menggali lebih dalam buku panduan Stoik untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita dan berkembang di antara mereka. Mulai dari mengatasi hubungan yang rumit hingga tetap tenang ketika orang lain mencoba memprovokasi kita, strategi-strategi abadi dari Stoik ini akan membantu kamu. Ini bukan soal menghindari kekacauan, tetapi belajar bagaimana melewati semuanya dengan anggun dan penuh ketahanan. Kita akan membahas strategi praktis yang membumi, bukan hanya untuk menghadapi sifat unik orang lain, tetapi juga untuk mendapatkan hasil terbaik dari interaksi kita. Menariknya, mereka yang mengadopsi stoikisme sering menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Filosofi kuno ini bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, tetapi juga menemukan kebahagiaan di tengah naik turunnya kehidupan. Jika kamu ingin menjadi bagian dari kelompok terhormat ini, berfokus pada ajaran-ajaran ini adalah kuncinya. Perjalanan yang akan kita tempuh bersama ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga mengubah seluruh pendekatanmu terhadap kehidupan dan menemukan tingkat kepuasan yang lebih dalam. Sudah siap mengatasi masalah dengan cara Stoik? 1. Kurangi peduli dengan pendapat orang lain. Bayangkan kamu berdiri di panggung dengan lampu yang terang, jantungmu berdebar saat ratusan mata tertuju padamu. Kamu akan memberikan pidato yang sudah kamu persiapkan dengan hati-hati, pesan yang sangat kamu yakini. Namun ada suara di dalam kepalamu yang terus meragukan. Apakah mereka akan menyukainya? Apakah mereka akan mengagumiku? Inilah panggung kehidupan sehari-hari kita, di mana kita sering merasa seperti tampil, menginginkan tepuk tangan dan persetujuan dari penonton yang mungkin tidak pernah kita temui. Keinginan ini membuat kita terjebak dalam konflik batin, antara mengekspresikan diri kita yang sebenarnya atau bermain demi mendapatkan persetujuan. Marcus Aurelius menyadari hal ini berabad-abad lalu, mengingatkan kita bahwa mencari ketenaran atau persetujuan orang lain adalah upaya yang terlepas dari kenyataan dan kehadiran kita saat ini. Kita mencintai diri kita lebih dari orang lain, tapi lebih peduli dengan pendapat mereka dibandingkan pendapat kita sendiri, kata Marcus Aurelius dalam Meditations-nya. Pernyataan ini menyoroti ironi dalam pencarian validasi eksternal dibandingkan kedamaian dan kepuasan batin. Mengambil jalur baru ini tidak seperti membalikkan saklar, melainkan seperti menanam kebun. Kamu harus menyirami kepercayaan diri, menumbuhkan harga diri, dan terkadang menyingkirkan pikiran negatif. Setiap hari, kamu akan menghadapi momen yang mengujimu, tetapi dengan setiap ujian datang pilihan. Apakah aku hidup untuk orang lain, atau aku hidup untuk diriku sendiri? 2. Bersikap jujur. Setiap pagi saat matahari menyinari jendela kamarmu, ada janji hari baru, dan dengan itu datang pengingat. Kamu akan bertemu berbagai macam orang, termasuk mereka yang licik dan yang senang melihat kesulitan orang lain. Ini seperti berjalan masuk ke dalam labirin penuh cermin yang memantulkan berbagai karakter. Tapi inilah kesepakatannya. Pertemuan-pertemuan ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan kesempatan bagimu untuk bersinar, berdiri tegak dalam kejujuranmu, seperti mercusuar di tengah laut badai. Jujur pada dirimu dan orang lain adalah baju zirahmu. Ini bukan hanya tentang menghindari panah kebohongan, tetapi juga tentang
tidak membiarkan panah-panah itu mengubah siapa dirimu. Kamu mungkin bertanya, kenapa repot-repot bersikap baik di tengah lautan yang tidak baik? Jawabannya sederhana. Kebaikanmu, kejujuranmu, adalah cahaya yang memotong kabut kebohongan seperti sinar hangat yang memandu. Bayangkan dampak cahaya itu. Bagaimana ia mungkin menginspirasi seseorang yang tersesat untuk menemukan jalan mereka. 3. Jangan menganggap segalanya pribadi. Misalkan kamu sedang mengalami hari yang buruk. Kamu tumpahkan kopi di baju favoritmu, melewatkan panggilan penting, atau seseorang mengatakan sesuatu yang terasa menyakitkan. Mudah sekali untuk membiarkan momen-momen ini memengaruhi perasaanmu dan merasa seolah-olah kamu diserang secara pribadi. Tapi ada rahasia dari buku panduan Stoik. Jangan menganggap segalanya pribadi. Semua orang memiliki pertempuran dan masalahnya sendiri. Ketika seseorang marah atau melakukan kesalahan, biasanya itu lebih berkaitan dengan masalah mereka daripada dirimu. Mengingat hal ini bisa menjadi perubahan besar. Pikirkan ketika kamu sendiri pernah marah atau membuat kesalahan. Apakah kamu benar-benar ingin menyakiti seseorang? Kemungkinan besar tidak. Kamu mungkin hanya merasa kewalahan, stres, atau tidak berpikir jernih. Kita semua pernah ada di posisi itu. 4. Bersabarlah. Kesabaran bukan hanya menunggu tanpa melakukan apapun, tetapi sebuah seni, kekuatan diam yang membuat kita berbeda. Setiap hari kita berada di tengah kekacauan, di mana semua orang bergegas, memotong jalan, atau hanya berusaha cepat tanpa memikirkan akibatnya. Sangat mudah untuk terjebak dalam situasi ini dan kehilangan kendali. Dengan memilih untuk bersabar, kita bukan hanya bereaksi tetapi mengendalikan situasi. Kita mengamati, memahami, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. 5. Jadilah teladan. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan dan melihat seseorang membantu orang tua membawa belanjaan tanpa berkata apa-apa. Tindakan sederhana ini menyampaikan pesan yang kuat. Inilah inti dari stoikisme, tindakan lebih penting daripada kata-kata. Jadilah orang yang menampilkan keyakinanmu melalui perbuatan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Bukan soal berteriak dari atap tentang apa yang kamu yakini, tapi soal menjalankannya dengan jelas, sehingga orang lain tak bisa mengabaikannya. Bayangkan dampaknya, tindakanmu bisa menginspirasi orang-orang di sekitarmu untuk menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan, hanya dengan menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang kamu anut. Di zaman sekarang, di mana dunia penuh dengan gangguan, menjadi contoh adalah hal yang lebih penting dari sebelumnya. Memilih untuk menjadi panutan dalam kesabaran, kebaikan, dan ketenangan bukan hanya meningkatkan kualitas hidupmu sendiri, tetapi juga memberi dampak positif pada komunitas di sekitarmu. Setiap pilihan untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan atau menunjukkan kebaikan di saat yang tidak terduga, menambah nilai bukan hanya pada hidupmu, tetapi juga pada lingkungan di sekitarmu. 6. Abaikan haters. Kita semua pernah merasakan gangguan dari suara-suara negatif di sekitar kita, baik itu berupa kritik yang keras atau bisikan pelan yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Tapi, inilah rahasia dari stoikisme yang masih relevan hingga saat ini. Abaikan mereka. Bayangkan kamu mengenakan perisai tak terlihat yang membuat semua komentar negatif memantul begitu saja. Apa yang benar-benar penting adalah apa yang kamu lakukan, pilihan-pilihanmu. Seperti Marcus Aurelius yang pernah berkata, lakukan hal yang benar dan sisanya tidak penting. Fokuslah pada tindakan dan integritasmu sendiri. Ini bukan soal menjadi tidak peduli, tapi soal memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, bukan pada opini orang lain. Mengabaikan para pembenci bukan berarti sombong atau bodoh,
tapi menunjukkan pemahaman yang dalam bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kekacauan di luar sana, melainkan oleh tindakanmu sendiri. 7. Berikan cinta dengan tulus. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang masuk ke sebuah ruangan dan seketika suasananya menjadi lebih cerah? Mereka memiliki aura positif yang sulit diabaikan. Itulah esensi dari berikan cinta dengan tulus. Bukan soal menunggu orang lain memperhatikanmu, tapi menjadi orang yang memperhatikan dan peduli pada orang lain. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya berbuat baik agar kita bisa merasa baik. Dengan menyebarkan cinta dan kebaikan, kamu menciptakan efek yang berantai. Kamu menjadi orang yang disukai banyak orang, bukan karena mencari perhatian, tetapi karena kamu memberikan sesuatu yang sangat berharga, perhatian, waktu dan pemahamanmu. Ketika kamu sedang merasa sedih atau dunia terasa melawanmu, itulah saat yang tepat untuk menunjukkan lebih banyak cinta dan kebaikan. Bukan soal mengabaikan perasaanmu sendiri, tapi menyalurkannya menjadi tindakan positif yang bisa mengangkat dirimu dan orang-orang di sekitarmu. 8. Berhenti membandingkan diri. Bayangkan kamu sedang scrolling di media sosial melihat foto-foto hidup orang lain yang tampak sempurna. Disinilah kita harus berhenti sejenak. Theodore Roosevelt pernah berkata, "Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan," dan dia benar sekali. Ketika kamu membandingkan hidupmu yang penuh perjuangan dengan sorotan hidup orang lain, kamu hanya akan membuat dirimu merasa kecewa. Marcus Aurelius menantang kita untuk mempertanyakan mengapa kita iri dengan hidup orang lain tanpa benar-benar memahami perjuangan mereka. Mudah sekali merasa iri pada CEO sukses tanpa memikirkan pengorbanan yang mereka lakukan untuk sampai ke sana. Jika kamu tiba-tiba kehilangan segalanya dan menjadi orang lain, bisa jadi kamu malah merindukan kehidupan yang kamu miliki saat ini. Perubahan perspektif ini sangat kuat, bukan soal memiliki segalanya, tetapi memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah kamu miliki. Epictetus yang dikutip oleh Seneca pernah berkata, "Cukup tidak akan pernah cukup bagi orang yang selalu merasa kekurangan." Kepuasan bukan soal menerima sedikit, tetapi soal menghargai apa yang sudah ada di depan mata. 9. Hargai orang-orang tercinta. Pernahkah kamu menunda untuk menelepon atau mengirim pesan ke seseorang, berpikir, "Aku akan melakukannya besok," hanya untuk menyadari bahwa besok tidak pernah datang? Ini adalah pelajaran pahit yang banyak dari kita pelajari dengan susah payah. Stoikisme, filosofi yang sudah ada sejak lama, tetapi masih relevan hingga saat ini, mengajarkan prinsip penting. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Namun, ini bukan hanya tentang mengingat kematian kita sendiri, tetapi juga memahami bahwa setiap orang yang kita sayangi ada di waktu yang terbatas. Bayangkan, jika kita hidup setiap hari, seolah itu adalah kesempatan terakhir untuk mengatakan kepada seseorang bahwa kita mencintai mereka, menghargai mereka, atau memaafkan mereka. Betapa lebih bermaknanya hubungan kita. Ingat kembali kapan terakhir kali kamu berbicara dengan orang yang dekat di hati. Apakah pertemuan itu diakhiri dengan baik? Atau ada kata-kata kasar yang tersisa di udara? Stoikisme mengingatkan kita dengan lembut, tetapi tegas. Jangan pergi tidur dengan rasa marah. Hidup ini sangat singkat. Satu saat kamu merencanakan akhir pekan bersama. Saat berikutnya kamu berharap punya satu kesempatan lagi untuk mengatakan apa yang sebenarnya penting. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan niat. Menghargai orang yang kamu cintai berarti memanfaatkan momen saat ini. Memaafkan dengan cepat, mencintai dengan sepenuh hati, dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan betapa mereka berarti bagimu. Mengakhiri perjalanan kita melalui kebijaksanaan Stoik,
terutama ketika menyangkut menghadapi hubungan yang rumit, ingatlah bahwa kekuatan kita terletak pada perspektif dan tindakan kita. Jika wawasan hari ini dari Marcus Aurelius dan Stoikisme memberimu alat baru untuk menghadapi orang lain dengan lebih efektif, tandai momen ini dengan memberikan like sebagai pengakuan atas pertumbuhan yang kamu pilih. Jika kamu mengenal seseorang yang sedang menghadapi tantangan serupa, membagikan video ini bisa menjadi dorongan yang mereka butuhkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga tips stoik tadi bisa membantu kamu menghadapi masalah dengan lebih bijak dan tenang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Tulis di komentar, aku terus bertumbuh setiap hari. Kalau kamu siap untuk menghadapi hidup dengan ketenangan stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya.